Film dimulai di sebuah sekolah di Skandinavia. Simon yang berusia 16 tahun, sangat antusias dengan presentasi yang sedang dipersiapkannya bersama teman-temannya. Mereka bercanda dan tertawa, tanpa menyadari bencana yang akan datang. Tiba-tiba, ayahnya Simon, Frederick datang menjemputnya, dan mengatakan bahwa ia harus ikut dengannya. Frederick adalah seorang ilmuwan yang bekerja untuk sebuah perusahaan bernama Apollon. Ia mengira dunia akan segera berakhir, karena hujan lebat yang membuat orang sakit dan membunuh mereka dalam hitungan menit. Awan gelap mulai mendekati kota, ia memasukkan keluarganya ke dalam mobil dan pergi ke lokasi yang lebih aman. Adiknya Simon, Rasmus menolak untuk mengenakan sabuk pengaman yang mengalihkan perhatian Frederick dan menyebabkannya menabrak sebuah kendaraan. Kejadian itu menghentikan lalu lintas dan menghalangi jalan. Frederick tahu bahwa dia tidak banyak waktu. Dia menghindari berdebat dengan pengemudi lain. Ia membawa keluarganya keluar dan berlari ke hutan. Seorang pria memperhatikan bahwa mereka sedang terburu-buru dan mengikuti mereka. Beberapa saat kemudian, keluarga itu sampai di sebuah bunker yang dibuat oleh Apollon untuk keadaan darurat. Tak lama setelah mereka masuk, tetes hujan pertama jatuh ke daun, diikuti oleh hujan deras. Keluarga itu disanitasi oleh sistem otomatis sebelum memasuki ruang tamu. Anak-anak ketakutan dan begitu juga dengan orang tua mereka, tetapi mereka tidak menunjukkannya. Frederick harus keluar, karena dia mungkin tahu cara menghentikan penyebaran virus. Sebelum pergi, dia menyuruh Simon untuk menjaga adiknya, karena dialah jawaban untuk menghentikan semua ini. Simon tidak mengerti, tetapi Frederick tidak punya waktu untuk menjelaskan. Setelah dia pergi, Simon membuka ponselnya dan melihat teman-temannya telah meninggal. Semua orang di luar ketakutan karena virus yang menyebar dengan cepat. Sang ibu mencoba menenangkan mereka dengan membuatkan mereka coklat panas, tetapi jelas dia juga ketakutan. Tiba-tiba, mereka mendengar suara ketukan keras di pintu bunker. Ibu mereka tahu bahwa Frederick bisa masuk sendiri. Dia meminta anak-anak untuk mengabaikannya. Namun, mereka terlalu tidak sabar dan naif. Mereka pergi ke pintu dan membukakannya sebelum ibu mereka dapat menghentikan mereka. Orang yang ada di luar itu adalah pria yang melihat mereka sebelumnya di jalan, berdiri di tengah hujan. Dia menarik Rasmus dan terlihat kesulitan karena virus itu. Sang ibu melompat ke arahnya dan meminta anak-anak untuk segera menutup pintu. Mereka tidak ingin meninggalkannya di luar, tetapi mereka dengan berat hati menutup pintu. Ibunya berjuang dan meninggal, sementara Rasmus dan Simone menangis meratapi kematiannya. Simone merawat adiknya, menghiburnya sebisa mungkin meskipun ia juga terluka. Di malam hari mereka tidur, tetapi Simone terbangun karena suara. Saat memeriksa, ia mendapati Rasmus keluar dari tempat tidurnya. Rasmus mengatakan bahwa ia melihat ayah mereka, tetapi Simone menganggap itu hanya mimpi. Setelah itu, mereka menemukan ruang kendali dan menemukan ada banyak bunker di seluruh kota. Simon mencoba menghubungi mereka, tetapi gagal. Mereka juga menemukan radio dan mencoba berkomunikasi dengan seseorang di luar. Rencana itu berhasil, dan mereka dapat berbicara dengan seorang anak laki-laki bernama Philip. Ternyata, ia adalah seorang remaja yang ketakutan dan terjebak di ruang bawah tanahnya. Ia mengungkapkan bahwa seluruh keluarganya telah meninggal, namun koneksi terputus dan kedua saudara itu kembali sendirian. Simone berjanji kepada Rasmus bahwa ayah mereka akan kembali kepada mereka setelah menyelamatkan dunia. Saat keduanya saling menjaga, hari berganti menjadi minggu, minggu menjadi bulan, dan bulan menjadi tahun. 6 tahun kemudian, Rasmus telah berusia 17 tahun. Simon berusaha sekuat tenaga untuk tetap berharap, tetapi setelah bertahun-tahun ayah mereka tidak ada, ia tidak tahu apakah mereka akan pernah bertemu dengannya. Rasmus sering menyalahkannya karena berbohong, ketika ia tahu bahwa ayah mereka tidak akan pernah kembali. Suatu malam, Simon memutuskan untuk pergi keluar bunker, karena dia telah menunggu cukup lama. Setelah memastikan Rasmus tertidur, ia mengenakan pakaian hazmat dan membuka pintu untuk pertama kalinya dalam 6 tahun. Saat keluar bunker, ia teringat tentang kematian ibunya. Ia mencoba mencari jasad ibunya tetapi tidak menemukan apapun. Kemudian, ia melihat tanda di tanah yang menunjukkan jalan menuju zona karantina. Simone mengikutinya tetapi hanya menemukan mayat-mayat yang membusuk. Akhirnya, ia menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang hidup di dunia luar. Kehidupan sebelum virus adalah sejarah, dan tinggal di dalam bunker tidak akan memberi mereka apapun. Tiba-tiba seekor anjing liar mengejarnya, dan ia mengunci diri di sebuah ruangan. Mungkin anjing ini pakai mantel saat hujan. Keesokan paginya, Rasmus bangun dan melihatnya di dapur. Simon memberitahu Rasmus bahwa dia pergi keluar dan tidak melihat siapapun. Mereka memutuskan untuk meninggalkan bunker untuk selamanya. Saat malam mereka tidur,
tiba-tiba saluran udara bunker telah tersumbat dan tidak ada oksigen lagi di dalamnya. Simon pingsan, tetapi Rasmus bangun tepat waktu dan menyeretnya keluar. Kemudian, kita mengetahui bahwa penyumbatan saluran udara bukanlah kebetulan. Sekelompok orang melihat Simon kemarin dan mengacaukan panel luar bunker. Mereka menahan kakak beradik itu dan mengunci mereka di dalam sebuah ruangan. Pemimpin mereka mengungkapkan bahwa mereka ada di sana untuk mencari makanan, tetapi Rasmus dan Simon telah memakan semua persediaan makanan. Setelah mengetahui bahwa tidak ada lagi yang tersisa di bunker, mereka mulai pergi. Jika mereka pergi, Simon dan Rasmus tetap terkunci di dalam ruangan sampai mereka mati. Dalam keadaan putus asa, Simon memberitahu pemimpin kelompok bernama Martin bahwa dia tahu lokasi bunker yang menyimpan banyak makanan. Martin harus memasukkan kakak beradik itu ke dalam kelompoknya. Sekarang mereka adalah aset. Simon baru mengetahui dari kelompok tersebut bahwa lebih dari 90% orang di dunia telah meninggal dan sisanya berjuang untuk hidup. Mereka membunuh dan dibunuh demi makanan, yang merupakan satu-satunya mata uang di dunia saat ini. Kilas balik menunjukkan bagaimana Martin selamat dari hujan pertama. Dia berada di kelompok militer yang seharusnya menjaga perbatasan untuk menjaga kota tetap dalam karantina. Satu hari setelah hujan, dia sedang menjaga jembatan ketika seorang wanita dengan bayinya mencoba menyeberanginya. Dia seharusnya menembak mati, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Akibatnya, wanita itu menginfeksi rekan-rekan tentaranya dan hanya dia yang selamat. Kemudian, dia bergabung dengan seorang pria bernama Patrick dan keduanya mulai mencari makanan dan tempat berlindung. Suatu hari, keduanya menemukan sebuah kelompok yang terdiri dari 3 orang, bernama Betri dan 2 temannya. Mereka berjanji untuk menunjukkan jalan agar mendapatkan lebih banyak makanan dan bergabung dengan geng mereka. Namun untuk tetap berada di kelompok tersebut, Betri memberikan layanan menyenangkan kepada Martin. Sekarang, kelompok tersebut sedang menuju ke bunker kedua. Meskipun Simon memimpin, yang lain belum mempercayainya. Tiba-tiba, mereka melihat sebuah kendaraan di jalan dan bersembunyi. 2 pria bersenjata keluar dari mobil dan Martin diberitahu bahwa mereka adalah orang-orang tak dikenal yang menculik para penyintas. Sebelum mereka dapat menemukan kelompok tersebut, seorang wanita berlari menuju hutan yang menarik perhatian mereka. Ketika para pria itu lengah, kelompok itu mencoba melarikan diri, tetapi Simone menghentikan semua orang. Dia ingin menyelamatkan wanita malang itu yang membutuhkan bantuan mereka. Betri membela Simon dan Martin dengan enggan harus menurutinya, meskipun itu adalah rencana yang membahayakan. Beberapa saat kemudian, mereka menemukan gadis itu di dalam genangan air. Meskipun dia berhasil lolos dari orang-orang itu, air genangan tersebut sudah terkontaminasi, yang berarti dia akan mati karena virus. Martin menembaknya untuk mengakhiri penderitaannya. Rasmus dan Simone terkejut, tetapi mereka mencoba beradaptasi dengan cara hidup baru. Mereka tinggal di sebuah bangunan untuk bermalam, di mana salah satu anggota bernama Lea beristirahat karena sakit. Rasmus dipaksa memakai sepatu yang dipakai oleh mayat yang membusuk. Dia beruntung telah menemukannya karena sepatu itu 100% tahan air. Di malam hari, Simone tertidur, tetapi Rasmus kesulitan memejamkan matanya. Dia berjalan mengelilingi gedung dan menemukan Betri sedang enak-enak dengan Martin. Dia merasakan sedikit rasa cemburu karena dia mulai menyukainya. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan menuju bunker kedua. Di perjalanan, Rasmus tanpa sengaja menginjak air. Martin mengeluarkan senjata untuk membunuhnya tetapi dihentikan oleh Simon. Untungnya bagi Rasmus, sepatu anti-air itu menyelamatkannya. Setelah kejadian itu, mereka akhirnya sampai di bunker dan bunker itu dibuka menggunakan sidik jari Simon. Di dalam, mereka menemukan seluruh dapur penuh makanan. Kelompok itu sangat senang karena belum pernah melihat makanan sebanyak itu selama bertahun-tahun. Saat itu, Simon menemukan sebuah telepon di salah satu ruangan. Telepon itu dulunya milik ayahnya, yang berarti ayahnya pernah berada di bunker ini bertahun-tahun yang lalu. Dia menemukan sebuah video di telepon itu bahwa Frederick menerima perintah untuk datang ke markas Apollon di Swedia. Dia juga mengatakan bahwa hanya Frederick yang dapat menemukan obat untuk virus tersebut. Simon menunjukkan video itu kepada Martin dan memintanya untuk menemani mereka ke Swedia. Namun karena mereka memiliki keamanan dan banyak makanan di bunker, Martin menolak meskipun ada kemungkinan mereka menemukan obatnya. Akhirnya, Rasmus dan Simone memutuskan untuk pergi tanpa anggota kelompok lainnya. Beberapa saat kemudian, Betri terbangun dari tidurnya dan mengetahui bahwa keduanya telah pergi. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada Martin dan pergi mencari mereka bersama Lea dan anggota kelompok lainnya. Martin dan Patrick yang tinggal di bunker merasa tidak aman tinggal di sana. Patrick menyarankan Martin untuk mengikuti Simon.
Kemudian, anggota kelompok lainnya bertemu di perbatasan kota Copenhagen dan melanjutkan perjalanan. Mereka menikmati kebersamaan dan senang bisa bersama. Setelah berjalan selama 1 jam, mereka duduk untuk beristirahat dan makan. Lea bersama temannya pergi ke toko kacamata terdekat untuk mengambilkan kacamata baru untuk temannya. Saat mereka pergi, yang lain diserang oleh perampok yang ingin merampok makanan mereka. Mereka melarikan diri, tetapi Simon terpisah dari Betri dan Rasmus. Akhirnya, dia berada di bagian kota yang tidak dikenal, di mana dia bertemu dengan seorang anak laki-laki. Tiba-tiba hujan mulai turun, mereka pun berlindung di sebuah bangunan. Ketika anak laki-laki itu meminum obat sembarangan untuk sakit perut, Simone menawarkannya makanan. Tiba-tiba ayah anak itu datang, yang menganggap Simone sebagai ancaman. Simone meyakinkannya bahwa dia bukan orang jahat dan menawarkan mereka lebih banyak makanan. Ketika hujan berhenti, ayah dan anak itu berjalan keluar dan diserang oleh sekelompok preman. Simon ingin membantu mereka, tetapi ia tahu bahwa sangat membahayakannya dan memilih melarikan diri ke tempat lain. Rasmus dan Betri sampai di tempat Betri dilahirkan. Mereka juga kebetulan berlindung di rumah masa kecilnya. Dia belum pernah datang ke sini. Sejak hujan pertama, dia melihat mayat orang tuanya meringkuk di tempat tidur, yang membuatnya sedih. Rasmus membantunya mengatasi situasi tersebut dan berbicara dengannya sebagai pengalihan perhatian. Ketika hujan berhenti, mereka kembali ke tempat pertama mereka berpisah dari kelompok. Simon juga ada di sana dan kelompok itu bersatu kembali. Tetapi masalah muncul ketika mereka diserang oleh seorang preman yang mengikuti Simon. Preman itu menyandera Rasmus dan meminta mereka menyerahkan makanan. Martin dan Patrick tiba dengan senjata. Mereka juga ingin bersama kelompok lainnya. Namun preman itu berhasil menusuk Rasmus dan melarikan diri. Simon ingat bahwa ada bunker lain di sekitar sana dan memohon kepada Martin untuk membawa Rasmus ke sana agar mereka bisa menggunakan obat-obatan di bunker untuk membantunya. Mereka membalut lukanya sebaik mungkin dan menyelamatkannya. Di adegan terakhir, Martin menunjukkan kepada Simon sebuah alat yang mereka temukan di bunker. Alat itu menggambarkan peta kota yang memperlihatkan sebuah tembok yang tidak ada sebelum wabah. Martin berpikir bahwa di balik tembok itu tidak terpengaruh oleh virus. Ini berarti mereka masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup.